Asik, bagian dalam dan luar bolanya sudah bisa kita satukan. Wih, cepat sekali ya nempelinnya. Setiap orang mampu menyelesaikan satu bola voli dalam waktu 10 menit saja. Sekilas kelihatannya mudah ya, padahal butuh keahlian khusus loh untuk memastikan permukaan bola. Nah, kita akan melakukan kegiatannya secara diskusi kelompok. Nanti bagi kelompoknya. Ini biar adil, tidak memandang anak laki-laki. Hati-hati dalam menggunakan cutter karena ini benda tajam ya. Pokoknya jaga keselamatan. Penting untuk menjaga keselamatan terlebih dahulu. Hati-hati. Oke, kerjasama ya, kerjasama. Yang ditulis satu saja ya. Yang ditulis satu saja. Yang punya kerjasama nanti dibagi. Sekarang yang dapat diikuti oleh kontainer ini duduk sama dengan 4 buah lingkaran. 4 buah lingkaran. Oh iya betul. Terus Luas permukaan bola sama dengan banyaknya lingkaran yang dibentuk sama ya tadi. Ada 4 buah lingkaran. Ada yang lebih atau mungkin kurang? Gak ada tuh tadi? Berarti ada 4 buah lingkaran. Nanti mohon masukan dari Bapak Ibu tentang refleksi pembelajaran hari ini, bisa berupa masukan, bisa berupa penilaian, mana yang bisa dicontoh atau mungkin yang perlu diperbaiki. Nah, sebelum saya melakukan refleksi, mungkin perlu saya sampaikan tentang program organisasi penggerak Tirpos ini untuk kami yang dapat kelas matematika itu melaksanakan pembelajarannya dengan pembelajaran aktif pikir harapannya sesuai yang lebih aktif, kemudian guru itu sebagai fasilitator. Tapi mungkin tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan anak-anak saya, terutama anak-anak saya ini masih perlu dipancing agar aktif, jadi tidak belum memunculkan sendiri pertanyaan atau kesulitan-kesulitan yang ingin disampaikan, tapi masih perlu dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemanis seperti itu. Mungkin di sekolah Bapak Ibu mungkin agak berbeda, nanti bisa disampaikan tips-tipsnya biar anak itu lebih aktif ya. Kemudian untuk pembelajaran matematika ini kami melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan aktif mikir. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan aktif mikir. Yang pertama mengalami itu ada 2, mengamati dan melakukan. Untuk kegiatan mengalaminya tadi saya untuk mengamatinya misalnya mengamati video, kemudian mengamati buah jeruk dan selanjutnya, walaupun tadi agak ada kendala mati listrik ya, nggak apa-apa, tapi menurut saya sudah masuk ke mengamati. Kemudian untuk melakukan atau bimbingnya tadi prakteknya itu. Kemudian untuk interaksi itu pertukaran gagasan antara 2 orang atau lebih di dalam kelompok diskusi. Jadi mereka melakukan kegiatan, kok ini kok nggak bisa ditempel misalnya, tadi ada masalah-masalah seperti itu, mereka berinteraksi. Kemudian setelah berinteraksi di dalam kelompok, berkomunikasi dalam kelompok, melakukan kegiatan penyampaian gagasan di luar kelompoknya atau disebut dengan komunikasi. Jadi bedanya interaksi dengan komunikasi itu di dalam kelompok atau di luar kelompoknya. Kalau di dalam kelompok berarti interaksi, kalau di luar kelompok berarti komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan kegiatan refleksi. Nah, biasanya kan refleksi itu yang saya lakukan dulu itu refleksi gini, bagaimana pembelajarannya, pusing atau enggak, bingung atau tidak. Tapi ada kalanya kita itu juga perlu menyampaikan refleksi itu dalam bentuk lembar refleksi. Itu untuk pembelajaran aktif pikirnya. Kemudian untuk membuat pertanyaan langsung saja ini ya. Yang kedua, budaya baca atau kegiatan literasi. Untuk kegiatan literasi yang saya lakukan di kelas saya, kalau biasa-biasa, hari biasa itu membaca 10 menit sebelum pembelajaran. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Nur, nanti anak-anak membuat laporan
membaca karangan siapa, terus isinya tentang apa secara ringkas saja. Kemudian nanti setiap bulan itu kami mengumpulkan mendata banyaknya buku yang sudah dibaca anak. Kemudian dari masing-masing anak itu nanti kan tercatat berapa jumlah buku yang dibaca. Kemudian anak terbanyak pembaca terbanyak nanti menjadi duta baca. Kebetulan yang sudah saya tempel ada 4 yang di sana, itu duta baca saya. Selain memilih duta baca, saya juga sudah melakukan kegiatan untuk anak-anak yang melampaui target membaca 50 buku. Nanti bisa ambil seperti semacam ribut hadiah di kantin literasi. Kalau yang saya lakukan biasanya kantin literasi itu ada yang hadiah mungkin alat tulis dan lain-lain. Kalau saya lebih ke buku bacaan, mau pilih mana, terserah mau milih buku yang mana. Dan ternyata itu efektif. Memang anak yang menjadi pembaca terbanyak kemudian menjadi ini dapat buku hadiah buku seperti itu, buku bacaan besok lagi. Terus teman-teman yang lain juga kepengen jadinya bisa bersaing. Yang malas ya ada, tetap yang malas dapat 10 dari 10 itu juga ada. Tetap ada seperti itu, tantangannya memang sangat ya. Kemudian untuk lingkungan belajar kami melakukan pembelajaran untuk hari ini. Memang saya melakukannya tidak di luar, karena kalau di luar kalau mau praktek luas permukaan bola juga agak susah, nanti nendang-nendang bola malahan paling ya. Kemudian untuk pembelajaran lain selain matematika bisa seperti IPA, luar. Kemudian untuk pajangan saya baru seperti ini Bapak Ibu. Prinsip pajangan itu ada fungsi motivasinya, memberi motivasi pada siswa, apresiasi juga sebagai sumber belajar. Mungkin praktek kalau apa mungkin ini kayak sederhana, kemudian fase-fase bulan itu karya anak tapi tetap bisa digunakan. Kemudian bisa juga sebagai umpan balik, juga bisa sebagai komunikasi kegiatan yang dilakukan di sekolah. Untuk pengaturan meja kursi kebetulan ini yang saya gunakan hanya 20. Dari saya sangat baik dari Bu Rolis, dari semua sudah saya katakan selain komen dan bagus semua terus ini juga ternyata sama. Jadi dari saya semua cukup bagus dan banyak yang perlu saya contoh. Pokoknya ini tidak Terima kasih Bu Don. Dilanjutkan monggo. Di sini saya mempunyai keterlibatan, saya mewakili dari kelas 6 ingin menyampaikan hasil dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas 6 tadi. Boleh disampaikan tadi sebagai pembelajaran yang inspirasi bagi kami guru-guru di kelas 6. Tadi yang disampaikan adalah materi pembelajaran matematika. Tidak kemungkinan bahwa matematika itu merupakan pembelajaran yang membutuhkan waktu lama. Tapi kemasan tadi yang disampaikan oleh Bu Ari, waktu yang ada catatan sedikit dari kami, memang ada sedikit waktu lebih. Tapi ini tidak membuat keaktifan anak-anak ini turun. Justru anak-anak dalam pembelajaran matematika tentang luas penggunaan bola dan yang disampaikan dengan menggunakan media seadanya, yaitu sebuah bola menggunakan bentuk yang ada menyebabkan anak aktif dan kreatif semangat dalam pembelajaran tersebut. Pembelajaran matematika yang sekiranya menjadi pembelajaran yang menyeramkan tapi bisa dirasakan menyeramkan, menakutkan, mau bagaimana, tapi dirasakan menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Penampilan yang disampaikan oleh Bu Ari dengan lemah lembutannya, dengan karakter jadi tadi memang menyenangkannya lemah lembut itu pembelajaran yang disampaikan. Anak dengan begitu antusiasnya, bahkan tadi menggunakan data jam untuk mengupas kurikulum, sekali-kali juga memberikan support ataupun pendampingan ke setiap kelompok agar penggunaan data jam tersebut menjadi bermanfaat kesepakatannya tadi. Ini mungkin yang kadang kita sebagai guru lupa kalau di kelas untuk nah ini
Ini kalau saya